Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, nampaknya hakim PT UN, nampaknya mereka tidak berani untuk mengambil sikap dan memutuskan itu. Padahal belum diputuskan saja Jimli sudah mengatakan bahwa hakimnya kalau mereka menerima putusan dari terkait dengan gugatan dari PDP begitu ke PT UN, maka ya katanya kabarnya akan ditangkap ya apabila ya membatalkan pelantikan Gibran. Wow. Begitu ngerinya begitu kan. Jimli saja berkomentar seperti itu. Ada apa ini begitu kan. Nah, inilah pada hakikatnya hukum itu ternyata bisa intervensi sana sini. Artinya apa? Artinya bahwa masa kalau sudah sesuai dengan undang-undang, masa mau mau dicobloskan ke penjara begitu. Ini negara apa coba? Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan Jimli di situ begitu kan menunjukkan bahwa ya negara kita ya secara hukum tidak baik-baik aja begitu. Masa iya ya PT UN yang bisa memutuskan dan menerima gugatan dari PDP bisa masuk penjara ya apabila jika membatalkan pelantikan Gibran. Artinya apa? Walaupun Prabowo Gibran ini sepaket begitu kan ya, dipilih langsung oleh rakyat, tapi kan pelantikannya kan berbeda. Prabowo dilantik ya berbeda, Gibran dilantik berbeda. Artinya kan ada tupoksi masing-masing di situ. Walaupun secara politik mereka adalah ya presiden dan wakil presiden adalah satu begitu kan ya, duit tunggal di situ. Tapi kita lihat saja bukan kita lihat bahwa duit tunggal adalah masalah campur kekuasaan lalu kemudian menjadi satu di situ. Kita punya tupoksi masing-masing. Dalam artian ya sama-sama mensejahterakan bangsa dan negara. Tapi toh pada hakikatnya begitu sebagai presiden dan wakil presiden walaupun sepaket ya, walaupun duit tunggal tapi kan harus ada peran tertentu yang harus kita lakukan begitu. Coba kita baca komentar dari netizen banyak sekali nih. Jimli nilai hakim PT UN bisa ditangkap jika batal pelantikan Gibran. Jimli Asidiki menilai hakim PT UN bisa dikenakan pidana jika amar putusannya memerintahkan untuk membatalkan pelantikan wapres terpilih. Ya, ini kan sudah ketar-ketir di situ begitu kan. Ya saya kira alibinya sakit ya, terus kemudian mungkin ya karena sakit dan sebagainya, oke lah tidak ada masalah. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat kan sudah paham begitu kan bagaimana hukum-hukum yang ada di Indonesia saat ini. Nih. Mana bisa PT UN ditangkap? Lo mabuk kecubung ya. Yang bisa ditangkap itu manusianya ya. Kalau mau banyak uang jangan ya jadi penjilat. Ini komentar dari netizen. Coba lagi putusan PT UN 2004 Oktober 2004 harus berisi tentang pembatalan wapres Fufufafa Gibran alias Selamat bin Jokowi itu ya Prof. Dia tidak memenuhi segala syarat untuk menjadi wapres, tidak layak untuk dilantik ya. Apakah ini hanya mengikuti begitu kan? Ya sehingga Jimli ini dukung siapa sebenarnya? Dalam artian bahwa apakah penegakan hukum sesuai dengan undang-undang kah? Atau sebagai asumsi kah? Atau bagaimana? Nah inilah pada kenyataannya adalah ya terserah PT UN. Masa orang-orang hakim di situ memutuskan tiba-tiba mau dipidana begitu kan? Ya nggak logis juga. Karena apa? Karena ini negara hukum begitu. Justru hukum seperti ini melihat dan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada kesalahan? Apakah ada nuansa-nuansa di balik ini semua begitu kan? Ya, ada bersifat politis. Ya kayaknya negara hukum di Indonesia ini tidak pasti begitu. Walaupun pasalnya jelas bisa saja diganti sana sini. Inilah politik yang ada ya. Nampaknya si Jimli juga ketar-ketir begitu ketika mengungkap bagaimana Fufufafa itu punya siapa ya. Coba kita baca ini. Jimli ya nilai hakim PT UN bisa ditangkap jika batalkan pelantikan. Majelis Hakim PT UN DKI Jakarta akan membacakan amar putusan gugatan PDP terkait perkara perbuatan melawan hukum penetapan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres pada 2024 Oktober mendatang. Guru Besar Tata Negara ya Fakultas Hukum Universitas UI Jimli Asidiki menilai hakim PT UN bisa dikenakan pidana jika amar putusannya memerintahkan untuk membatalkan pelantikan wapres terpilih. Nah, antara memerintah dan antara membatalkan kan beda. Ya memerintahkan di situ kan ada ajakan, ya. Tapi kalau kalau dibatalkan tidak, dia murni dari secara hukum sesuai dengan konstitusi aja, ya.
Kalau konstitusinya berbunyi seperti itu, ya itu bukan perintah lagi, tapi sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat manusia di Indonesia, sebagai umat bernegara di Indonesia. Artinya apa? Artinya apakah mereka sesuai putusan atau sesuai dengan perintah? Kan beda begitu kan ya. Jadi hakim itu tidak mungkin nanti kan memerintahkan, wah ini harus, tidak mungkin. Kalau sesuai perintahnya mereka sesuai dengan undang-undang ya, atas kewajiban itu ya tidak bisa juga orang untuk dijerat begitu kan. Ini kan logikanya gimana? Coba kita baca lagi ini. Mulanya Jimli menerangkan bahwa jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Dia menyebutkan lembaga manapun termasuk PT UN tidak berhak mengubah penetapan yang sudah ya bersifat konstitusional. Bahkan Jimli menekankan tahapan terkait gugatan Pilpres pada sudah ya selesai dan keputusannya bersifat final serta mengikat. Dia menyebutkan aturan hukum berkaitan empat diantaranya. Pemilu diantaranya melalui KPU, Bawaslu, dan DKPP itu. Nah, putusan ya yang diketok pada 2024 ya 22 April 2024 dengan demikian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pasangan dan wakil presiden ya. Prabowo dan Gibran menjadi satu pasangan yaitu adalah Pilpres 2024. Nah, mantan Mahkamah Konstitusi ini nampaknya dia berbicara apabila ia diperintah. Tapi kalau bunyinya adalah bunyinya undang-undang, saya kira walaupun nggak diperintah sekalipun, mereka tetap untuk menjalankan itu karena itu adalah sesuai dengan undang-undang yang ada, begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa proses dalam demokrasi kita, begitu kan? Kalau toh pada hakikatnya kita tahu yang namanya hukum begitu bisa saja ada yang bersifat politis dan ada yang tidak, begitu kan? Artinya hukum itu ya negara Indonesia kita lihat saja begitu kan. Ya, yang kalah menjadi menang, yang menang bisa jadi kalah, tergantung dari situasi uangnya. Putusan diketok pada 22 April. Ya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai hakim PT UN kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya melalui putusan yang diatasnamakan independensi hakim. Dia mengatakan hakim PT UN bisa diproses pidana jika membuat keputusan yang mengacaukan negara, termasuk terkait pelantikan wapres terpilih. Ini bukan begitu kan ya, salah mereka. Artinya apa? Artinya kalau mengacaukan iya begitu kan. Tapi kalau mengacaukan dalam segi apa? Contoh misalnya ada diskusi besar lalu dibubarkan di situ begitu. Kalau membubarkan ya saya kira tidak ada undang-undangnya. Justru kalau ada penganiayaan di situ begitu kan ya, yang kemudian dijerat undang-undang. Kalau toh pada akhirnya ini mengacaukan dari segi apa? Kok dicampur adukkan begitu kan ya? Ya mengacaukan di situ ya mereka bukan mengacaukan tapi putusan dari apa yang disampaikan oleh ya undang-undang. Tapi kalau mengacaukan bagi bangsa dan negara itu bukan seperti itu. Kacau itu dalam artian ya memakzulkan demo besar-besaran sehingga semua orang ya di briefing menjadi provokator atau setidaknya begitu kan ya mencaci maki, itu kan mengacaukan negara. Tapi kalau putusan ini saya kira tidak ya. Jadi mungkin ditelusuri lagi begitu apakah saya yang salah, tapi yang jelas dalam hal ini begitu kan ya tidak beda ya. Ini beda dengan kalau disamakan dengan kasus-kasus yang lain. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.